Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan tim akan menceritakan proses penelitian terkait dengan advokasi kebijakan pengaruh utamaan gender. Nah, kita mengetahui bahwa strategi pengaruh utamaan gender atau PUJ itu lahir karena memang terjadi kesenjangan gender di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat bahwa PUJ ini dimaknai sebagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi kesenjangan gender. Nah, pengaruh utamaan gender ini dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan dalam 4 hal. Yang pertama itu berkaitan dengan akses, bagaimana laki-laki dan perempuan itu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Kemudian yang kedua, apakah laki-laki dan perempuan ini memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi, untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam proses pembangunan. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan kontrol. Apakah laki-laki dan perempuan itu memiliki pengaruh dapat ikut mengatur bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan manfaat. Nah, sejauh mana manfaat yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, atau apakah laki-laki dan perempuan itu ikut merasakan dampak, ikut merasakan manfaat dari sebuah pembangunan. Lalu, kerangka kerja pengaruh utamaan gender ini bisa dilihat bahwa kebijakan PUG itu memang bersumber dari masalah gender yang mungkin terjadi, ada kesenjangan gender. Nah, dari kesenjangan ini kemudian diharapkan ada stakeholders yang terlibat. Nah, dari keseluruhan stakeholders mulai dari pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha, ini saling bekerja sama untuk menghasilkan output yang ini akan berdampak pada bagaimana kesetaraan gender itu bisa terwujud. Dengan demikian, hal penting dari kebijakan pengaruh utamaan gender itu adalah pada taraf perencanaan. Bagaimana perencanaan itu responsif gender. Nah, untuk bisa memasukkan perencanaan yang responsif gender, tentu kita memerlukan integrasi program yang ini juga akan berkaitan dengan penganggaran. Jadi tidak hanya perencanaan tapi juga penganggaran. Ketika program yang berkaitan atau yang responsif gender itu telah direncanakan, maka itu nanti akan dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, ketika sudah dianggarkan, program itu bisa dilaksanakan. Instrumen PPRG yang bisa dilakukan oleh organisasi perangkat daerah bisa dilakukan dengan 2 hal, yaitu dengan menyusun GAP dan GBS. GAP ini berkaitan dengan perencanaannya, sedangkan GBS ini akan berkaitan dengan anggarannya. Dan untuk mengetahui bagaimana advokasi kebijakan PUG di lingkungan Kota Pekanbaru, ini dilakukan dengan melakukan penelitian yang bersempena dengan kegiatan fasilitator gender yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, peneliti bertemu dengan Kepala Dinas, kemudian Bapeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Pekanbaru, termasuk juga fasilitator gender Provinsi Riau dan LSM, PPSW, dan Puspagarada. Nah, dari temuan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa memang advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru itu masih menemui kendala karena memang ada banyak OPD yang belum melakukan integrasi program dan anggaran, belum menyusun GAP dan JPS yang berkaitan dengan gender. Sekian hasil penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.